Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Gesi Amelia dengan NPM 101201113. Video kali ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang Marifatul Quran. Kalam dalam ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya tersusun dari 4 perkara. Sedangkan dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lahul Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lahul Al-Mahfuz ke Bail Al-Ijah. Al-Quran diturunkan dari Bail Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan Al-Quran. Dalam pengumpulan Al-Quran, kita mengenal istilah Jamu Al-Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu Al-Hifju menghafal dan Al-Kitabah menulis. Proses penulisan Al-Quran. Rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahap atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Fakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis syair. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Mujizat Al-Quran. Kata mujizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mujizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat mujizat. Pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah SWT. Kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Ketiga, disampaikan terkait dengan syariah atau dakwah. Empat, terjadi karena adanya penentangan. Kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat syariah. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan. Membaca Al-Quran adalah ibadah dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Yang pertama, meyakini Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aujid alaihi wa ratnil Qur'ana tartila. Yang artinya,
atau lebih dari 2/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Mujamil ayat 4. 3. Memahami kandungannya. Keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, terlibat dalam memasyarakatkannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.